semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Oh ya, sebelum mulai lebih lanjut, gue mau cerita dulu. Pas tadi pagi tuh di FYP beranda TikTok gue muncul iklan atau video yang bentuknya gini. Join member ini dijamin gacor. Buset. Kalau enggak ada lewat lagi modal 20 juta jadi cuan jutaan. Pernah nggak sih lihat yang kayak gitu? Jujur banget nih, dari minggu kemarin itu sering bermunculan banget di media sosial, di mana itu sangat mengganggu FYP yang sangat mengganggu lah di media sosial, terutama ini juga menjadi dampak negatif ya buat teman-teman. Maka dari itu kita bisa memilah-milah di mana konten-konten judi, iklan-iklan judi itu bisa dilaporkan. Dan juga di Indonesia juga menunjukin pemain judi online itu menembus tinggi meningkat banget dengan perputaran uang yang cukup nggak cuma sedikit lah, yang ini juga bisa merugikan. Nah, maka dari itu kami hari ini bakal ngorek lebih dalam soal judi online ini, karena fenomena ini udah sistematis banget cara kerjanya. Nah, kami undang 4 orang dari jurusan yang berbeda buat lihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Ya, betul banget nih, dari gue pribadi tertarik untuk ngebahas atau membawa topik penjudi, di mana ini bukan sekadar angka-angka di belakangnya atau perputaran uang di belakangnya, tapi menurut gue ini sangat penting untuk dibawa kita dan bedah bareng-bareng hari ini. Nggak cuma jadi obrolan yang santai, tapi ya cukup berbobot lah dari pembahasan kali ini. Oke, daripada kelapaannya, Ya, betul. Yuk kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Ya. Yang pertama itu ada Syandan dari jurusan agama ya. Iya betul. Oke, sebenarnya terima kasih sudah terima kasih. saya hadir di acara ini. Dan terus ada Mas Rio juga dari jurusan psikolog yang katanya bisa baca alasan kenapa orang susah buat berhenti judul ini, benar nggak sih? Ya itu memang sangat benar. Nantinya akan kita bahas mengenai sudut pandang dari psikologi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Rainaldi dan Mas Desta telah mengundang saya ke dalam podcast kali ini. Nah, tadi kan udah dibahas nih dari sisi agama, panel agama, dan dari sisi psikologi. Nah, di bintang tamu selanjutnya itu dari ada sisi bisnis digital nih. Jadi ngebahas Andre ini jadi paham banget soal ekosistem digital, gimana iklan-iklan ini ditembakin. Jadi kayak kita tahu nih cara sistematis iklan ini bekerja. Mungkin ini mungkin silakan Andre. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di sini. Dan saya akan menjawab berdasarkan pandangan dari bisnis digital. Nah, dan yang terakhir ada Alif yang dimana dia ini berada terjebak dalam lingkungan yang cukup dekat dengan kasus judi online ini. Ya. Jadi kami mengundang Anda di sini buat nyeritain pengalaman mengenai orang-orang terdekatmu yang cukup familiar dan kamu juga lumayan familiar dengan judi online ini. Betul. Ya, benar. Saya terima kasih juga sudah diundang di podcast ini, terutama Renaldi dan Mas Sesta gitu. Soalnya saya akan menceritakan nih betapa bahayanya judi online itu. Ya. Gitu. Membahas lebih lanjut. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke obrolan utama atau topik pertama nih, gue masuk ke konteks dulu buat teman-teman yang lagi menonton nih. Jadi ini cukup krusial banget untuk dibahas sekarang. Jadi Andre nih, gue mulai dari awal dulu sebagai mahasiswa bisnis digital. Itu kan paham banget nih dari sisi digital marketing. Kalau dari sisi angka, seberapa besar sih sebenarnya skala masalah judi online di Indonesia? Oke, dari segi angka ini sebenarnya sudah sangat gede banget ya. Iya, betul. Bukan lagi ratusan juta, miliar ataupun ratusan miliar, melainkan sudah masuk di angka triliunan rupiah per tahun. Nah, dan yang lebih ngeri lagi mayoritas si penjudi ini atau pemainnya itu berada di usia yang masih produktif. Bahkan sampai pelajar pun ada yang terlibat dengan judul tersebut. Nah, mereka tuh pakai strategi bisa dengan menempel gambar influencer tuh tanpa seizin influencer tersebut. Edit pakai kayak gitu kali ya? Kayaknya mungkin ya. Bisa diedit pakai AI tanpa seizin dari influencer tersebut. Nah,
Jadi kayak ini kan gue mau gali banget secara dalam lah istilahnya. Mungkin kalau secara matematis atau secara matematika, mungkin peluang menang di slot online itu udah desain supaya bandar ini mendapatkan untung jangka panjang. Atau sebenarnya kalau kita breakdown nih, kemenangan itu sering muncul atau kita sebagai user yang baru pertama cebur itu langsung diberi kemenangan, atau kalau pemain lama langsung diberi kekalahan seterusnya. Maka dari itu kita bahas dari sisi Andre nih. Kalau menurut saya sih itu jadi si pemain baru itu pasti dikasih menang dulu. Iya. Makanya untuk untuk Menahan mereka ya. Ya, untuk menahan si pemain tersebut atau dia bisa menarik si calon pengguna yang lain gitu. Kan bisa yang dari awal yang udah pernah profit kan biasanya langsung bicara ke orang lain gitu. Lebih ke arah jebakan. Iya, bisa disebar-sebarkan gitu. Itu untuk menjebak si pemula tersebut. Oh, jadi ini dampaknya negatif banget. Oh iya, kalau terkait sisi ini gue pengen tanya nih sama Aryo, karena orang judi online ini biasanya pas lagi main kan ada kata dikit lagi menang ini kalah nggak beruntung aja. Nah kalau dari Rio dari sisi psikolog nih, kenapa sih perasaan cuma dikit lagi menang ini malah bikin orang makin nempel sama judi tapi nggak keluar tuh, bukan malah sadar ya, bukan malah. Oke, jadi saya akan menjawabnya dari persepsi psikologis. Jadi secara psikologis itu perasaan hampir menang itu ternyata perasaan itu memicu pelepasan hormon yang ada di otak kita, yaitu hormon dopamin. Nah, jadi hormon dopamin itu membuat kita bahagia saat kita dalam kondisi menang. Nah, ternyata ada satu masalah lagi, yaitu otak seringkali sulit membedakan mana kemenangan yang nyata dan kemenangan yang hampir. Jadi kemenangan yang nyata itu kemenangan yang udah benar-benar terjadi, kalau kemenangan yang hampir itu belum terjadi sama sekali. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat di luar sana banyak penjudi online itu kalau misalnya sehari itu depo 500.000 dikali 2 itu bisa duit 1 juta, itu ternyata itu mereka itu salah sekali. Otak mereka hormon dopamin yang ada di otak mereka itu terus mendorong supaya untuk main lagi bakal lebih besar gitu, tapi ternyata itu tidak sama sekali. Aneh banget ya. Kalau kecil itu kayak ditipu mentah-mentah gitu ya. Bahaya banget jujur. Oh ya, ngomong-ngomong soal ditipu, Lip, boleh cerita nggak nih mengenai pengalamanmu, mengenai teman-temanmu yang katanya kalah judi online ini? Soalnya gue yakin banyak penonton ini juga mulai dari masuk judi online itu atau main judi online ini karena hal sepele. Ya. Baik, saya akan menceritakan sih sebenarnya dari sisi judi itu sebenarnya banyak ya, ada banyak caranya. Mungkin yang teman-teman tahu lah ya, pasti di daerah teman-teman pasti ada tuh namanya judi lotre lah, modal dengan harga 500, ntar ada nomornya, terus di papan tuh kalau misalnya nggak ada barangnya berarti istilahnya strong. Terus ada lagi dengan judi yang namanya tebak-tebakan, mungkin dari banyak sih, ada tebak kartu, tebak angka, dan Tebak skor. ya mungkin itu yang paling sering itu yang justru itu tuh yang bikin apa ya, seseorang tuh bakal akan merasakan kesenangan mungkin dari situ lah. Mungkin dari saya yang saya ketahui mungkin judi dari berawal dari itu dulu sih ya, mungkin berawal dari modal 500 ya, dari 500 beli baru, terus merapat lagi, terus seorang orang itu tuh pasti penasaran, coba saya bermain-main lagi, terus lebih dalam lagi. Terus juga di sosial media itu kadang ada banner-banner tuh yang di atas tuh judi judi online yang berlogo gacor 100% mas win gitu. Nah, orang-orang tersebut tuh dia tuh seolah-olah langsung ngeklik, terus mungkin melihat pola ya. Mungkin pertama tuh orang tersebut melihat pola, terus sesudah melihat pola dia akan mendepositkan uangnya gitu. Mungkin awalnya mungkin penasaran dengan deposit 20.000 dulu, siapa tahu menang dari 500.000. Oh, jadi hal sepelenya itu kayak penasaran pengen nyoba 20.000 keasikan terus dikasih menang gitu ya? Nah, habis itu bisa dikasih kekalahan supaya biar nggak rugi lah. Nah, tadi kan udah dijelaskan oleh Mas Ali bahwa judi itu banyak banget tipenya ya, tebak skor dan lain-lain lah. Mungkin aku mau nanya nih, kalau boleh tanya secara teknis nih, waktu itu kan udah kayak dari temannya udah ngerasa kewalahan nih, kayak
mau ngapain, mau lakuin buat nutupin kerugian hal tersebut. Contohnya kayak banyak kasus di Indonesia yang kerugian yang dirasakan oleh penjudi itu kan kebanyakan orang-orang yang rugi, jadi ya bangkrut. Mungkin teman-temanmu itu katanya nutupin kerugian mereka, ada yang sih nggak sampai rugi gitu. Mungkin setahu saya sih pasti ada ya yang berugi berjuta-juta, mungkin bahkan berpuluh-puluh ya. Untuk menutupi kayak gitu tuh biasanya dia menjual aset-asetnya dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Terus ada lagi mungkin yang paling terkenal ya di dunia, mungkin dunia perjudian itu gali lubang untuk lubang itu yang namanya pinjaman online yang bermodalkan KTP langsung cair. Mungkin ada orang yang seperti itu, ada juga yang mungkin kalau misalnya dia udah nggak punya apa-apa dan butuh, banyak yang ya di lingkup saya sih belum ada ya yang sampai pinjol, bukan bunuh diri sih. Sampai segitu bunuh diri ya? Karena nggak untuk psikolog itu kan ya. Oh ya, itu pinjolnya itu ilegal gitu kan sih? Kalau pinjol itu ya banyak kan ilegal yang secara apa ya? Cara pinjamnya gampang. Iya, tanpa diawasi modalkan KTP saja gitu dan scan wajah. Berat banget jadi kalau jadi yang Pecandu lah. pecandu judinya itu. Oh ya, ini kita geser dulu nih dari Mas Alif ke Mas Yadan. Nah dari sisi agama, soalnya tadi kan udah jelasin secara psikolog, terus ekonomi itu ngeri banget dampak dari judi ini. Nah tapi banyak juga yang masih mikir, ini kan cuma hiburan doang, bukan judi beneran. Ada nggak sih yang kayak hiburan doang tapi bukan judi beneran? Menurut kamu dari sisi agama gimana? Ya pastinya ada sih hiburan yang nggak bisa bilang gini. Cuman disclaimer gitu bahwa saya di agama itu yang sesuatu permainan yang dianggap judi itu adalah permainan yang bersifatnya prediksi atau yang bisa menghasilkan untung rugi gitu. Yang saya disebut sebagai permainan judi gitu. Dan judi itu haram karena Allah itu sudah pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219 bahwasanya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada kedua itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua lebih besar daripada manfaatnya. Jadi dalam surat itu judi itu sama seperti khamar. Makanya kenapa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rio gitu, kalau misalkan judi itu ada sifat dopaminnya. Nah sama juga khamar itu sifatnya tuh ini apa memabukkan. Jadi sama-sama Bikin candu ya? Bikin candu. Jadi dopamin yang membuat mereka itu ketagihan. Dan kenapa Allah itu melarang bahwa judi itu haram? Karena itu sifat candunya dan sifat rusaknya. Apa yang membuat rusak dari judi? Sebenarnya banyak, cuman yang paling apa ya? Yang paling kelihatan gitu, yang paling merusak itu ada tiga. Yang pertama itu merusak harta. Apa yang disampaikan oleh Mas Ali bahwasanya orang yang bermain judi itu dia bisa menghalalkan gitu, apapun ya untuk memuaskan rasa rasa senangnya. Dendam mungkin ya, pengen coba lagi. Bisa jadi ya, pokoknya rasa egonya lah. Jadi dia bisa menjual rumah atau apapun. Ya motor, jadi ya itu bisa merusak harta. Terus yang kedua itu bisa merusak hubungan sosial. Jadi dari menjual menjual harta dan menjual ini biasanya itu orang tuanya sih ya ada rasa pertengkaran atau apa, mungkin nggak setuju. Terus mungkin orang-orang sekitar biasanya mereka mau mengutang kan. Nah mungkin bisa jadi kayaknya utangnya itu gak bisa dibayar terus ditagih ke orang tuanya kali ya? Iya, kayak gitu. Pokoknya jadi bisa yang awalnya mungkin itu baik ya, itu memiliki silaturahmi yang baik, tiba-tiba misalkan aku contoh nih, aku mau pinjam duit ke Alif gitu, aku sama Alif saudara dan teman dekat gitu, tapi kamu gak bayar. Nah iya, aku janji ke Alif kalau misalkan minggu depan pasti dibalikin nih uangnya 1 juta. Ternyata pas aku main nih udah dikasih duitnya, ternyata nggak menang, malah hilang sama sekali dan rugi gitu. Aku nggak bisa balikinnya. Nah terus Alifnya lagi ke orang tua aku jadi karena lu balas gitu. Jadi kayak bisa merusak hubungan. Terus yang terakhir itu adalah kehancuran finansial.
Gitu. Jadi apa sih? Oh ya, ya di ikannya ya. Dan proyek itu bisa merusak akal. Jadi karena nggak ada duit lagi atau nggak ada apa ya, nggak ada yang bisa di Harapan ya, ini nggak ada yang bisa kacau ya. nggak bisa main judi lagi. Jadi kayak misalnya ada stres gitu. Waduh, mau utang numpuk, main judi lagi juga udah nggak bisa gitu. Mungkin berkaitan kan ya rusak akal gara-gara dia pinjol tuh nggak bisa dibayar terus jadi kalah lagi. Iya, bisa. Makanya sebenarnya dari Islam tuh nggak jauh-jauh sih dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini. Iya. Tapi benar juga nih dari pembahasan Mas Syahdan, cukup insightful juga dari sisi agama. Tadi juga aku ngambil dari apa ya, kata Syahdan kayak terdapat 3 faktor penyebab lah kayak mengalami kerusakan. Mungkin kalau gue lihat dari sisi ekonomi nih, ekonomi makro sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya judi ini sejalan atau termasuk ke dalam zero sum game, bahkan bisa mendapatkan apa ya, kategori negatif sum game apabila ya betul, apabila bandar yang ambil potongan. Jadi kayak yang sekiranya penjudi ini dapat sekian tiba-tiba dipotong nih untuk bandar Jadi tersebut, tetap rugi sejujurnya. menang pun rugi. Betul banget. Jadi kayak di dalam judi itu nggak ada nilai yang produktif sama sekali. Jadi berbeda sama yang dengan apa, investasi lah istilahnya, sama usaha yang untuk meningkatkan cipta nilai baru seperti itu. Ya, memang benar sih. Apapun Allah itu mengharamkan sesuatu karena ada alasannya. Iya betul. Jadi judi ini diharamkan karena apa yang disampaikan oleh Mas Kali gitu. Bahwasanya judi itu ya sebenarnya nggak ada untung nggak ada rugi gitu. Lebih banyak apa ya, mudaratnya gitu daripada manfaatnya gitu. Makanya Allah itu melarang hamba-hambanya untuk berjudi. Iya. Sebenarnya dari ya alasan judi ini muncul karena memang ada apa ya, faktor ketimpangan sebenarnya di Indonesia. Mungkin tadi dari singgung itu sama host gitu, kalau misalkan di Indonesia ini sangat tinggi gitu tentang kasus penjudian ini ya, karena di Indonesia ini apa ya, tingkat kemiskinan atau pengangguran tinggi gitu. Jadi orang-orang tuh pengen cepat kaya atau nggak pengen cepet-cepet dapat duit yang besar gitu, melalui judi harapannya. Tapi sebenarnya enggak gitu. Judi itu malah memperburuk situasinya. Jadi bukannya menambah apa ya? Bukannya mengurangi pengangguran, malah menambah pengangguran gitu sebenarnya. Bahkan nih kalau mau tahu bahwa kalau misal penjudi itu menang, itu juga tetap diharamkan loh, tetap dosa. Jadi ya kalau menang tiba-tiba halal tuh mungkin tetap dosa karena hakikatnya itu haram mungkin ya. Nah, menarik banget nih, dan gue suka banget dari hasil pembahasan dan diskusi kita semua. Karena ternyata dari sisi ekonomi judi ini bakal berpengaruh banget, apalagi sama agama yang ujung-ujungnya nyambung semua buat nunjukin kalau emang judi ini berbahaya buat dari segala sisi. Betul banget. Oke nih, sebelum kita tutup buat teman-teman nih, coba gua rangkum dulu dari sisi data dulu nih yang tadi aku sudah rangkum. Jadi intinya judi online ini didesain secara matematis supaya pemain atau korbannya tersebut selalu kalah dalam jangka panjang dan dipasarkan secara masif lewat media sosial dengan target anak muda. Jadi kayak ini bukan lagi soal hoki-hokian atau lagi apes lah istilahnya. Jadi kayak ini soal sistem yang udah dirancang dari sananya, emang dirancang untuk bikin kita kalah. Jadi mungkin kalau dari sisi psikologis gimana Mas Yo? Oke, jadi mungkin untuk kesimpulannya dari sisi psikologis itu, jadi saya ini pengen kalau kita ini semua sadar itu bahwa judi online itu bahaya, dan apalagi dampak paling buruknya adalah merusak psikologis dari si pecandunya. Tidak ada pecandu judi online yang psikologisnya itu baik. Nah, oleh karena itu bagi kalian yang belum terjun ke dalam dunia judi online ini, nah berarti kalian beruntung, jangan pernah terjun ke dalam dunia tersebut. Nah, apabila kalian sudah misalnya mempunyai kecanduan terhadap judi online itu, kalian bisa konsultasi ke orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti orang tua misalnya bilang, "Ma, ini aku kecanduan judi online ini, cara ngilangnya gimana?" Jangan malu-malu, karena itu kalau kalian nggak pernah konsultasi sama sekali,
itu akan sangat berbahaya bagi psikologi kalian. Iya. Jika kalian malu-malu kepada orang tua itu, kalian bisa datang ke ahli psikologi. Nah, ahli psikologi itu bisa membantu kalian untuk keluar dari dunia setan judi online ini. Bahaya banget ya, Ces. Mungkin dari sisi agama ini selamat gimana sih Mas Chandra? Ya sebenarnya kalau dari sisi Islaman ini yang pastinya ini sebagai pengingat buat kita gitu. Ya. Bahwasanya rezeki itu selalu datang dari usaha dan tawakal gitu. Jadi apa ya? Bukan dari untung-untungan sebenarnya. Jadi kita harus berusaha dan tawakal. Ya hal yang paling mudah gitu untuk kita lakukan itu dengan cara beribadah sih, beribadah kepada Allah gitu. Karena dengan beribadah kepada Allah gitu itu sebuah apa ya? Menguatkan hati. Iya, sebuah tameng untuk kita gitu, untuk terhindar dari yang namanya judi online gitu. Karena sejatinya itu rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah sebenarnya. Jadi hanya tinggal kita yang berusaha gitu. Ya. Seperti itu sih. Nah, mungkin dari sisi Mas Alif nih gimana? Mungkin kesimpulan yang bisa diambil nih teman-teman yang belum ibaratnya belum terjun di dunia judi mungkin jangan coba-coba ya, karena itu sebuah lingkaran setan dan itu tuh yang sifatnya benar-benar memanjakan kita lah. Iya. Memanjakan itu secara psikologis yang dikatakan Mas Leo benar juga. Terus juga lebih ke kita tuh melakukan kegiatan sesuatu yang istilahnya bermanfaat tapi lebih menghasilkan gitu. Yeah. Mungkin lebih begitu. Biar nggak apa ya ikut-ikut terpengaruh teman yang bermain judi mungkin begitu. Kalau boleh saya rangkum ya Mas ya. Boleh. Ada 3 hal utama yang bisa saya ambil poinnya. Itu sistem judi ini dirancang pasti bikin buat kita rugi. Pasti dong. Nah, yang kedua ini pasti kecanduan. Pasti. Yang pasti kecanduannya itu membutuhkan bantuan profesional Psikologis. Dan yang ketiga itu juga soal akidah, di mana menyadarkan diri kita atau berserah diri, berserah diri ya, lebih menguatkan hati kita dari goda-godaan. Ya. Nah, sekian aja obrolan seru dari kami semua mengenai bahaya candu judi online. Buat yang nonton, semoga ini jadi pengingat, terutama buat yang sehari-hari emang dekat banget sama media sosial atau sama orang yang Lingkupnya tuh di perjudian. terus Mas Arif ini banyak banget nih. Nah, dan buat teman-teman nih ya, kalau buat teman atau keluarga yang sedang berjuang melawan kecanduan ini, buat teman mungkin bisa dirangkul, jangan dijauhin lah, karena kita sendiri dampaknya itu cukup bahaya banget dari sisi agama, sisi psikologis, dari sisi ekonomi. Nah, ya kalau nggak didukung ya mereka bakal bisa bunuh diri lah istilahnya. Nah, karena yang mereka butuh itu dukungan, bukan penghakiman. Secara filosofis ya, pasti ada ya. Nah, mungkin sekian aja ya. Terima kasih buat Mas Yadan dan terus Mas Rio, Mas Andre, terus Mas Alif yang udah mau berbagi ceritanya dari berbagai macam sudut pandang atau berbagai sisi mereka masing-masing ya. Terima kasih juga buat Mas Desta, Mas saya sudah mengundang di acara podcast kali ini. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. Amin. Buat teman-teman juga bisa didengar sampai akhir ya. Terus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ray dan Mas Cesta sudah diundang di podcast Iya, betul. ini. Mungkin dari saya pengalaman dari hidup saya semoga mungkin lebih bermanfaat sih. Oke, terima kasih untuk Mas Renaldi, Mas Desta yang telah mengundang saya ke dalam podcast ini. Semoga materi yang saya sampaikan dalam sudut pandang psikologis ini bisa membantu banyak orang di luar sana, dan semoga kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang merusak seperti judi online ini supaya tidak merusak psikologi kita. Ya, mungkin dari Mas Andre gimana nih? Ya, terima kasih. Jangan lupa berpikir kritis sama apa yang kita lihat, dan juga pemirsa yang nonton ini di medsos maupun dimanapun. Jadi berpikir kritis itu penting ya, dan juga memilah apa itu yang berita hoax dan juga berita yang benar. Oke. Ya, Wak. Mungkin sekian aja ya dari kami. Dan saya Ray. Saya Jasa Adana Sumawan. Sampai jumpa kembali di next video nih yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cici pasti rugi. Anjay.